Halo, eh, aku Ayu. Aku mau ngelanjutin cerita pengalaman aku. Kalau kemarin kan yang di Bali ya, kalau sekarang yang tentang ada di sebuah kota di masih di daerah Jawa sih. Jadi kisahnya itu pada tahun kurang lebih sih 2 tahun yang lalu ya. Jadi aku sama pasangan aku itu kan sebelum di Bali itu kita kan sama-sama masih di Jakarta kan. Jadi karena kita berdua sama-sama bekerja, pasti kan kita punya rutinitas yang pusing banget. Jadi kita rencanain untuk liburan itu yang deket-deket aja. Karena Bandung macet, puncak macet, akhirnya kita pergi ke Cirebon, ke kota Cirebon. Nah, setelah sampai di Cirebon, kita cari hotel yang bernuansanya itu alam. Udah nuansa alam gitu, pasti kan kita butuh yang ketenangan karena bener-bener penat, suntuk banget di Jakarta kan. Saat sampai di hotel tersebut, itu bener-bener nuansanya itu etnik, adat Jawa banget. Banget. Ada gamelannya, ada dari gemericik airnya, dari nuansa hotelnya pun sendiri itu nuansanya itu bener-bener Jawa banget, Jawa Cirebon gitu, perumahan Jawa Cirebon gitu. Kita pilih yang kamar itu bener-bener yang VIP banget. Jadi di hotel itu VIP itu cuma ada 3 kamar. Nah, kebetulan 3-3 itu kosong. Baru kita doang penghuninya, kita doang penginap hotel yang untuk ngisi di kamar VIP itu. Terus nggak lama kemudian itu ada lagi tuh yang nginep di sebelah kita, berarti satu lagi kosong ya. Terus kita masuk ke kamar hotel di situ, dan itu bener-bener baru masuk aja itu udah nuansa Jawanya tuh udah kelihatan banget dari bangkunya, dari pintunya, dari pokoknya dari furniture-nya itu Jawa banget. Karena aku memang dasarnya orang Jawa, jadi aku tuh kayak seneng kalau balik, wah itu nuansa kampung aku banget ya gitu. Jadi kayak aku happy gitu diajak balik ke kampung itu, aku seneng biarpun itu bukan kota kelahiran dari mamaku gitu. Jadi aku seneng balik ke Cirebon gitu, biarpun saya bukan asli orang Cirebon gitu kan. Terus masuk ke sana, pas lagi masuk itu kamar hotelnya itu bener-bener gede banget. Jadi dari pintu masuk itu kita langsung ada ruang TV. Itu ruang TV-nya itu jaraknya jauh banget dari sofa ke TV-nya, itu jauh banget, agak lumayan jauh. Abis itu dari ruang TV itu masuk ke tempat tidur. Nah itu ruang tempat tidurnya itu, kamar tidur itu gede banget, pakai kelambu dia kamar tidurnya. Itu nuansanya kelambu gitu, udah gitu tempat tidur pakai ranjang yang bener-bener adat Jawa banget. Nah udah gitu naik ke atas itu ada meja rias. Habis itu kalau pintunya dibuka, jadi sebelah kirinya itu ada pintunya itu bisa dibuka untuk tempat kalau kita lagi nongkrong atau nggak ngopi-ngopi gitu, itu bisa di situ. Jadi view-nya itu langsung ke kayak pohon-pohon gitulah, pokoknya kayak nuansanya itu benar-benar alam banget. Masuk lagi, lurus lagi itu ada apa sih namanya tuh, kayak pintu gitu, kayak pintu dari anyaman gitulah pokoknya, tapi udah nuansa Jawa banget lah. Terus udah gitu itu ada kamar mandinya itu gede banget, dan itu langsung kalau kamar mandi utamanya sih nggak kelihatan, sama nggak langsung ada langit-langitnya, kita nggak langsung ngeliat ke langit gitulah. Terus tapi kalau misalnya ada kayak, kalau di Jakarta itu mungkin bathtub kali ya, tapi di sana bukan bathtub, kayak kolam, kayak disebut bisa jadi kolam gitu, tapi itu ada kayak pokoknya kayak bisa disalurin air gitu lah, bisa ada air hangat gitu ya, tapi modern.
Nah di bawah di atas kayak kolamnya gitu itu ada pohonnya itu gede banget, rindang sih memang. Nah kita tuh bisa berendam di situ lah, bisa berendam sendiri untuk di kolam itu kan, jadi karena bisa untuk mandi air hangat. Nah setelah itu kita kan keluar tuh, udah selesai check in, kita keluar untuk makan sampai malam. Rencana niatnya sih kalau di hotel itu kita mau nikmatinnya pas lagi malam-malamnya gitu kan, kayak duduk-duduk gitu di depan karena udah capek banget riwah gitu di Jakarta. Dan malam-malam di situ benar itu sepi banget dan hanya bunyi jangkrik gitu. Pertama sih seru, lama-lama agak gimana gitu, agak karena aku orangnya parnoan, jadi aku agak ngerasa masuk yuk ke dalam gitu, masuk ke dalam, agak gimana gitu duduk di depan kan, dengan bangku yang warna merah, warna-warni gitu, jadi kan agak makin serem ya bawaannya. Tapi karena pasangan aku orangnya pemberani banget dan dia nggak percaya sama hal begitu, jadi dia kayak mikir udahlah di sini dulu aja gitu. Sebenarnya sih bukan nggak percaya, tapi lebih kayak ke dia punya dunia masing-masing gitu kan. Terus akhirnya kita masuk ke dalam, mandi segala macam ini itu beberes. Akhirnya aku kebutin dulu tuh kasur karena mamaku tuh selalu ngajarin kalau sebelum tidur itu kasur itu harus dikebutin pakai sapu lidi. Kebetulan di hotel itu ada sapu lidinya. Terus udah gitu aku bilang sama pasanganku, mamaku dulu ngajarin kalau tidur yang ada kelambunya gitu kan untuk hindarin kita dari nyamuk ya, karena kampung mamaku kan di Solo ya. Itu tuh ada di rumah mbah aku masih pakai tempat tidur itu masih pakai kelambu, jadi kalau takut nyamuk gitu, takut ada nyamuk gitu. Jadi aku bilang sama pasangan aku, nanti kita tidur biar nggak ada nyamuk, ditutup ya kelambunya gitu. Setelah dari situ pasangan aku kan emang tipikal orangnya, dia maunya tuh kamarnya tuh dingin. Kebetulan banget AC di kamar itu tuh ada dua pasang, di ujung sama yang di arah ke kasur kita gitu. Itu ada dua, dan itu AC-nya dua-duanya dinyalain sama dia. Udah dinyalain otomatis pasti itu kamarnya dingin banget kan ya, dingin banget. Akhirnya kita tidur, pas sudah tidur gitu aku mimpi nih, baru tidur berapa lama gitu, aku juga nggak tahu karena aku nggak berani gitu ngeliat handphone, atau aku nggak berani gerak, badan aku tuh udah nggak berani gerak. Aku mimpi ada orang lari dari kamar mandi, itu larinya kencang banget. Padahal sebelum tidur aku udah bilang gini sama pasangan aku, ini kamar dari arah kamar mandi itu harus ditutup karena apa, aku takut ada yang reseh gitu masuk ke situ, atau nggak ada yang lari gitu. Ada ular, aku bilang waktu itu ada ular. Aku takut ada ular masuk karena kan itu banyak pohon ya, aku takut ada ular, ular pohon gitu kan, ngeri aja tempatnya begitu. Terus udah gitu kata pasangan aku, jangan ditutup karena pengap, nggak ada udara masuk kata gitu kan kita pakai, aku bilang kan kita pakai AC, ngapain harus dibuka kamarnya, udah nggak apa-apa buka aja gitu. Ya udah, singkat cerita itu dibuka kan, aku mimpi ternyata di mimpi aku itu ada orang lari dari pintu yang aku bilang suruh tutup itu. Dia bilang gini, kenapa itu pintu nggak ditutup gitu, di dalam mimpi aku itu kenapa pintu itu nggak ditutup gitu. Aku sampai merinding ceritanya. Dia reseh, si orang itu yang lari itu dia reseh, matiin AC-nya, dua-duanya dimatiin. Otomatis pasti itu kan gerah banget ya, dia lari turun ke bawah, duduk di depan ruang TV. Nah di sofa itu kan langsung ke tempat tidur kita ya, jadi dari tempat tidur ke sofa itu deket gitu loh. Terus pasangan aku bangun bilang, ini kamar kok panas banget ya, AC-nya mati kali ya kata gitu, apa mati lampu? Enggak, kok nggak mati lampu. Dan aku tuh jawab sadar gitu, tapi mata aku tuh nggak berani melek dan badan aku tuh nggak berani melek, nggak berani gerak gitu. Aku bilang iya, itu ada yang matiin, soalnya ada yang matiin AC-nya, nggak mati lampu gitu. Hah, ada yang matiin? Iya, yaudah aku nyalain lagi kata pasangan aku gitu kan.
dia mau turun tuh ke kasur itu, dari kasur, dan mau buka kelambunya sedikit biar ada udara masuk kan. Aku bilang, jangan disentuh, buka kelambu itu jangan pernah, atau kamu sampai turun dari kasur ini kamu akan ngeliat di bangku itu ada orang. Karena pikiran aku kalau misalnya dia bangun terus dia shock ada orang, antara dia mau gebukin itu orang atau dia pingsan gitu, karena kan ada orang lain gitu. Kalau aku pikiran saat itu, kalau dia pingsan siapa yang mau nolongin dia? Pasti kan aku. Terus kalau misalnya ada apa-apa aku mau teriak ke siapa, sedangkan itu bener-bener nggak ada orang gitu, nggak ada penghuninya, karena dari kamar aku ke kamar yang satu lagi tuh agak lumayan jauh. Terus aku mikir udah nggak usah gerak, dan dia akhirnya kayak mikir, oh iya ya, orang nggak mati lampu kok, ada yang matiin AC-nya gitu. Dan kalau misalnya bunyi matiin AC-nya gitu kan ada yang bunyi ya, tapi kita berdua tuh nggak ada yang denger. Kalau misalnya mati lampu pun, kalau dia nyala lagi pasti otomatis pasti AC akan ikut nyala juga dong. Ataupun kalau misalnya AC-nya itu udah yang lagi model zaman sekarang gitu, dia pasti kalau misalnya AC lampu mati, listriknya mati, kalau misalnya dia mau nyalain itu pasti dia akan bunyi, ada notifnya gitu bunyi, dan kita itu pasti denger. Karena ini dua-duanya yang mati, bukan salah satu yang mati gitu. Dan sama kayak di mimpi aku itu, dia dua-duanya itu ada yang matiin. Dan pas kita pagi-paginya lihat di remote AC-nya itu bener-bener off, nggak ada yang tanda dia di sleep mode gitu, nggak ada. Akhirnya dari situ, tadi yang kita mau nginep berhari-hari di situ, ada yang mau nginep niatnya 2 hari di situ, akhirnya kita pindah pulang ke Jakarta karena saking kayak nggak nyaman dia tidur di sini gitu. Udahlah kita pulang aja ke Jakarta, udah daripada begini lagi gitu kan. Kita itu bangun saking ketakutannya itu, tungguin sarapan itu datang ke kamar, diketok sama petugas hotelnya baru kita bangun. Karena kalau misalnya kita bangun pagi itu kita nggak tahu itu udah pagi atau belum, karena semuanya pintu ditutup. Dan lucunya lagi, pintu yang ke arah kamar mandi itu ketutup, padahal itu saat malam sama pasangan aku itu dibuka. Itu agak bener-bener menurut aku sih agak bener-bener aneh tapi nyata gitu. Dan pasangan aku di saat itu kayak oke, iya yuk gue percaya gitu kalau misalnya emang yang lo mimpin itu agak sedikit jadi kenyataan gitu sih, kurang lebih cerita dari aku. Makasih.